Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Sofiani Rashid bersama teman saya Ananda Ferdian dan Dienisa Yulia akan mempresentasikan tentang proyek UTS kita dengan mata kuliah riset operasi lanjut dari Prodi Teknik Industri Universitas Indonesia. Untuk kasus pertama yaitu Planning the Production of Electronic Component. Kasus ini menceritakan tentang sebuah usaha kecil yang ingin mengoptimalkan produksi komponen elektronik, terutama microchip dan base selama 6 bulan. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi permintaan 4 produk dengan tetap meminimalkan biaya yang muncul. Setiap produk memiliki demand bulanan, biaya produksi dan penyimpanan, serta target stok awal dan akhir. Setiap kali produksi naik atau turun, ada biaya tambahan sebesar 1 euro per unit untuk kenaikan dan 0,50 per unit untuk penurunan. Jadi, perusahaan ini ingin sebisa mungkin menghindari perubahan produksi yang terlalu sering untuk meminimalkan biaya. Rencana produksi ini menggunakan model untuk menghitung jumlah unit yang diproduksi dan disimpan setiap bulan. Batasan-batasan dalam model ini memastikan bahwa permintaan terpenuhi, stok cukup terjaga, dan perubahan produksi diminimalkan. Selain itu, model ini juga menghitung biaya untuk setiap peningkatan atau penurunan produksi sehingga perhitungan biayanya lebih akurat. Untuk model formulasi, set dan parameter serta solvernya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Kepada Dianisa, disilahkan. Ya, dari kasus ini terdapat data demand keempat produk yang akan diproduksi selama 6 bulan. Yang akan kita cari adalah rencana jumlah produksi keempat produk untuk bulan 1 sampai 6 agar biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang paling minimum. Biaya produksi dan inventory per unit menjadi parameter pertama untuk kasus ini. Kemudian, stok awal dan akhir menjadi parameter yang kedua. Untuk menyelesaikan kasus ini dengan solver, buat tabel rencana produksi sebagai decision variable dari bulan 1 sampai bulan 6 untuk 4 produk. Kemudian buat tabel untuk menghitung perubahan jumlah produksi dengan biaya peningkatan produksi sebanyak 1 euro dan biaya penurunan produksi sebanyak 0,5 euro. Selanjutnya adalah buat tabel untuk menghitung inventory level setiap bulannya. Sesuai dengan syarat di kasus, buat initial stock dengan total 10 unit di bulan ke-0 dan juga final stock di bulan ke-6 dengan total 80 unit. Mari kita lihat setting solvernya untuk menyelesaikan kasus ini. Yang pertama adalah objektif yang digunakan untuk model ini. Masukkan total biaya meliputi production cost, storage cost, dan adjustment cost sebagai objective function. Pilih opsi minimal karena biaya yang dicari adalah biaya yang paling minimum. Kemudian, masukkan tabel perencanaan produksi sebagai decision variable. Untuk menyelesaikan model ini, kita ada beberapa constraint yang ditentukan. Yang pertama, pastikan rencana jumlah produksi adalah bilangan bulat. Maka, set decision variable sebagai integer. Yang kedua adalah pastikan decision variable lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga adalah pastikan total perencanaan produksi setiap bulan itu lebih besar sama dengan demand yang sudah ditentukan di awal. Lalu untuk perubahan produksi naik atau turunnya juga pastikan lebih dari 0. Selanjutnya adalah inventory level. Pastikan inventory level setiap bulannya lebih besar sama dengan 0. Dan juga untuk final inventory di bulan ke-6 sama dengan final inventory yang sudah ditentukan di awal, yaitu 80 unit. Setelah selesai menentukan constraint, pilih solving method simplex LP, kemudian solve. Dari hasil perhitungan solver berikut adalah rencana produksi yang paling efisien dengan rincian biaya produksi sebesar 682.800 euro
kemudian storage cost sebanyak 5.057 euro, dan adjustment cost sebanyak 1.965 euro. Jadi total biaya yang akan dikeluarkan dengan produksi yang paling efisien adalah 689.822 euro. Sekian penjelasan untuk kasus C4. Case yang kedua yaitu mengenai production of electricity. Kasus ini menceritakan tentang sebuah generator pembangkit listrik yang terdiri dari 4 jenis yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan listrik harian, yang dirangkum dalam tabel berikut. Pada tabel tersebut terdapat jam periode dan demand yang berbeda-beda. Generator listrik ini dengan tipe yang sama memiliki kapasitas maksimum dan dapat dihubungkan ke jaringan mulai dari output daya minimal tertentu. Generator listrik tersebut memiliki biaya tetap per jam untuk bekerja pada daya minimal dan biaya per jam per megawatt tambahan untuk apapun di luar output minimal. Data-data biaya dapat terlihat pada tabel berikut, di mana dapat terlihat fixed cost, additional cost, dan startup cost. Generator listrik ini hanya dapat dimulai atau dihentikan pada awal periode waktu. Berbeda dengan memulai, menghentikan pembangkit listrik tidak memerlukan biaya. Setiap saat, generator listrik yang bekerja harus mampu mengatasi peningkatan sebesar 20% dari perkiraan permintaan. Dari beberapa ketentuan dan case tersebut, generator listrik manakah yang harus kita pilih yang dapat digunakan setiap periode untuk meminimalkan total biaya harian? Untuk penjelasan set, parameter, dan solvernya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Ananda Ferdian. Baik, kali ini di sini saya akan menjelaskan sets, parameter, constraint, dan decision variable, dan juga penggunaan solver untuk solve issue ini. Nah, di sini untuk set, kita sama seperti pada tabel, ada demand per periode dan power generatornya. Lalu untuk parameter, demand ditambahkan 20% untuk antisipasi kenaikan. Lalu power generator masih sama seperti sebelumnya, ada number, minimal output, maximal output, fixed cost, additional cost, dan startup cost masing-masing tipe dari generator. Untuk decision variable, di sini kita menggunakan solvernya. Untuk set objektif, kita menggunakan, kita mencari minimal cost dari masing-masing decision variable yang akan saya jelaskan berikutnya. Lalu untuk changing variable, kita menggunakan capacity, dan capacity ini dibuat menjadi integer. Lalu untuk constraint, kita menggunakan jumlah output dari masing-masing tipe lebih besar sama dengan dari demand-nya yang telah ditambahkan 20%. Lalu untuk output dari masing-masing tipe harus lebih besar dari maksimal output paling kecil, lalu harus lebih kecil dari output dari seluruh mesinnya. Maaf, di sini ada perubahan. Ya. Nah, di sini setelah sudah dapat constraint-nya, kita akan solve. Nah, di sini solver menghasilkan kapasitas dari masing-masing mesin di setiap periodenya. Dari capacity ini kita mendapatkan jumlah generator yang digunakan. Jumlah generator yang digunakan dapat didapatkan dari jumlah kapasitas yang output capacity lalu dibagi dengan maksimal output dari satu mesin. Jadi kita mendapatkan jumlah mesin yang digunakan untuk satu periode. Lalu untuk decision variable generator startup cost, kita didapat dengan cara mengurangi jumlah mesin pada periode
berikutnya lebih besar daripada periode sebelumnya, maka akan dikurangi. Nah, itu kan jumlah generator yang harus dinyalakan pada masing-masing periode. Lalu untuk additional cost didapatkan dari kapasitas mesin yang lebih besar dari output minimumnya. Jadi didapatkan dari jumlah output mesin atau generator pada satu periode dikurangi dengan minimum output dari mesin tersebut. Nah, ini jumlah outputnya, output dari additional cost-nya. Nah, untuk objektif fungsinya kita kan mencari minimalisir biaya untuk daily cost-nya. Nah, kita melakukan fixed cost. Fixed cost sendiri ini didapatkan dari sum product antara fixed cost dengan jumlah mesin dengan fixed cost-nya. Lalu untuk startup cost kita didapatkan dari number of generator yang dinyalakan setiap periodenya di sum product dengan jumlah harga atau harga startup cost-nya. Lalu untuk additional cost didapatkan dari sum product additional cost jumlah output yang digunakan, lalu di sum product dengan additional cost-nya. Jadi didapatkan minimal cost sebesar 852.939 euro untuk daily-nya. Nah, untuk concern sendiri adalah demand yang ditambahkan 20% dari demand itu sendiri. Lalu untuk concern kedua adalah maksimal output dari satu mesin dan maksimal output dari jumlah mesin maksimal dari semua tipenya, tipe generator. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat malam.